Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Atifah Jainah. Eh, Hari ini ada tamu spesial banget ya buat teman-teman sobat FC di luar sana. Asik, ada sobat FC. Jadi hari ini seperti biasa event tahunan FC itu pasti ada podcast kayak gitu kan. Nah, kalau tahun kemarin ketemu sama aku, tahun ini ketemu sama aku lagi dengan narasumber yang berbeda pastinya biar kalian tidak bosan. Jadi hari ini kita kedatangan Kak Febri. Yeay, gitu ya, harus yeay. Iya, jadi keperkenalan dulu kali ya Kak. Silakan perkenalan dulu. Boleh. Halo teman-teman, kita sapa apa nih? Sobat FC ya? Sobat FC. Halo Sobat FC, perkenalkan saya Febriana Andiani Putri. Saya kembali lagi nih ke Fresh Club, padahal udah hampir setahun ya, Iya, udah betul, hampir udah setahun setahun. selesai kepengurusan di Fresh Club. Kebetulan di periode sebelumnya saya menjadi ketua umum, demisioner lah ibaratnya. Dan kemarin ngambil jurusan ilmu pemerintahan angkatan 2018. Alhamdulillah udah lulus, udah selesai gitu ya. Sudah tidak ada beban-beban kampus sepertinya. Lebih ya kampusnya nggak ada sih, Beban-beban dunia masih beban ada. hidup yang banyak. Baik, jadi hari ini tuh kita ada tema nih Kak, seperti Oke. biasa. Kalau podcast kan ada tema tuh. Jadi temanya hari ini adalah muda berkarya, muda berprestasi. Aduh, muda-muda yang berkarya, muda-muda yang berprestasi. Asik. Jadi untuk sesi kali ini kita mau bahas soal woman leadership. Oke. Dimana menurut aku pribadi perempuan adalah seorang atau sekumpulan yang seharusnya bisa mengambil alih dunia nih dengan keliderannya. Jadi menurut Kak Febri, woman leadership itu apa? Woman leadership ya. Apa? Menurutku woman leadership itu adalah kepemimpinan yang spesial gitu loh. Karena kalau bisa dibilang ya, pada umumnya kepemimpinan itu identik dengan laki-laki. Ya nggak sih? Betul sekali. Ya nggak sih? Betul. Kayak ketika perempuan memimpin sesuatu tuh kayak, ya mungkin ya pada umumnya ini dari sudut pandang pribadiku, orang-orang pasti berpikir kayak ya nggak bakalan semaju kalau laki-laki gitu loh, karena kita dicap punya banyak kekurangan lah dibandingkan laki-laki gitu, yang mungkin bisa lebih bahas ke gender equality gitu nggak sih. Tapi ya aku lebih di sini lebih bahas woman leadershipnya ya. Jujur karena kemarin sempat satu periode ya di Fresh Club menjadi ketua umum, ternyata memang jadi pemimpin tuh nggak mudah. Ya. Apa ya? Ketika ditanyakan terkait dengan woman leadership itu, menurutku perempuan memang punya ciri khasnya sendiri ketika mereka memimpin. Karena mungkin kalau cowok logikanya lebih main ya, logika dan segala macam. Nah sementara kita ini, contohnya aja di Fresh Club, masih ya kita ibaratnya masih belajar lah ya, sebagai mahasiswa masih belajar tentang dunia organisasi itu seperti apa dan segala macam. Maka rasa kekeluargaannya itu lebih diutamakan, dan perempuan punya itu. Iya. Perempuan punya sense of feeling untuk apalagi punya jiwa keibuan gitu. Jadi selain dia memimpin, dia juga benar-benar mengayomi, benar-benar paham, oh ternyata anggotaku punya permasalahan ini loh. Dia entah dia punya permasalahan di keluarganya, permasalahan di kuliah. Karena mau nggak mau kan itu berdampak gitu kepada kinerjanya di ini loh, dalam Fresh Club. Jadi kalau dikatakan apa sih woman leadership itu, menurutku ya dia adalah kepemimpinan yang spesial. Kayak gitu sih. Keren banget sih. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Of course, jadi kan kemarin Kak Febri ini sempat menjabat sebagai ketua umum Fresh Club selama satu periode, Ya, bener? Benar. Tahun berapa tuh Kak? Tahun 2020-2021. 2020-2021. Iya. Sekarang udah lulus, berarti udah digantikan ya posisinya. Terus kan kemarin Kak Febri memimpin selama setahun gitu. Kira-kira gaya kepemimpinan seperti apa yang Kak Febri tunjukkan selama yang kemarin? Sebenarnya kita harus tanya ke anggotanya langsung ya, tapi ini lebih ke sisi personalnya Kak Febri. Oke, jujur kalau aku kemarin, karena aku merasa di Fresh Club itu adalah tempat belajar, tempat mereka berkembang. Aku nggak memaksakan ketika kita punya suatu program yang besar, aku nggak memaksakan harus perfect gitu loh.
just let's try, ayo let's try gitu, kayak ayo kita coba aja dulu gitu, diskusi. Jadi kalau ditanyakan gaya kepemimpinan seperti apa ya, aku lebih bilangnya simple sih, kayak kepemimpinan yang simple. Jadi aku nggak mau terlalu ribet karena kita bukan event organizer gitu. Ya aku cuman jadi waktu itu program-programku aku cuman pengen ayo dong teman-teman, kalian di Fresh Club tuh harus punya dampak gitu, atau enggak Fresh Club berdampak pada kalian. Jadi bener-bener karena fokus kita di riset ya, jadi bener-bener waktu itu aku cuman aku fasilitasi buat belajar terkait penggunaan aplikasi penelitian, terus terkait dengan kepenulisan dan segala macam. Jadi ya simple aja, aku nggak mau bertele-tele waktu menjabat jadi ketua Fresh Club. Jadi kita menjalankan program, kalian punya ide ayo kita kolaborasi dan segala macam. Jadi bener-bener simple, santai. Tapi ketika kita serius butuh serius gitu. Jadi ya benar-benar kalau kalian punya ide ayo gitu. Kalau kalian pengen jalan ayo, dan ya mengalir aja sih. Walaupun tetap harus pada ranahnya. Balance, yes. Life balance banget. Oke, selanjutnya kenapa sih Kak menurut Kak Febri itu perempuan penting untuk mengambil alih sebuah kepemimpinan gitu. Walaupun kalau menurut aku pribadi kayak golongan kecil pun perempuan seharusnya harus mengambil alih ya. Diri sendiri pun itu kita memimpin diri sendiri. Ya, menurut Kak Febri nih kenapa gitu perempuan harus ambil alih dalam leadership ya? Banyak sih faktornya ya. Kalau menurut aku pribadi kenapa perempuan nih dia tidaknya punya kesempatan menjadi pemimpin? Karena satu ya namanya masalah gender ya, pasti ada beberapa hak yang tidak tersalurkan atau tidak tersampaikan ketika seorang laki-laki memimpin gitu, karena dia tidak merasakan secara langsung gitu loh. Menurutku perempuan itu hadir sebagai pemimpin untuk membela kaum perempuan yang lain, karena kan nggak semua orang bisa speak up, nggak semua orang bisa berdiri depan panggung gitu loh. Jadi memang harus ada sosok-sosok perempuan yang menjadi wakil kita gitu loh, jadi wakil kita yang benar-benar menyuarakan ini loh suara hati perempuan, ini loh kita juga pengen gini. Dan menurutku perempuan tuh punya, bukan hanya cowok ya yang punya kreativitas yang tinggi, tapi perempuan juga punya ide yang besar gitu loh. Banyak anak-anak lahir karena dididik oleh orang tua atau mamahnya yang punya track record yang luar biasa gitu loh. Kan itu nggak bisa dipungkiri lah ya. Betul. Nah jadi ketika perempuan itu hadir, pasti ada suatu perubahan yang muncul di tengah masyarakat itu. Karena ibaratnya pelajaran itu mau gak mau dimulai dari mamahnya dulu kan misalnya ya. Ketika terus ada satu sosok perempuan lahir dan menjadi pemimpin, bukan gak mungkin dia bisa mengubah suatu permasalahan itu menjadi suatu hal yang luar biasa dan solusi di masyarakat gitu. Jadi nggak ada batasan lah. Jadi ketika perempuan mau berkembang dan menjadi seorang pemimpin, menurutku itu ada hal yang harus banget disupport. Karena sulit buat perempuan ya. Mungkin kita tinggal di kota inilah ya, maksudnya belum terasa gitu. Coba udah teman-teman balik ke kampung, vibe udahlah kalian perempuan udah nggak usah sekolah tinggi-tinggi dan segala macam, itu sulit banget. Mungkin memang kedengarannya sepele, tapi bisa dibilang kena mental gak sih ketika kita dituntut untuk A, B, C dan dikasih pilihan gitu loh. Bener banget Kak. Gitu, jadi bener sih yang menarik ya nih pembahasannya yang Kak Febri bilang tadi. Kita kan hidup di kota nih gitu. Di kota aja seperti ini lingkungannya, apalagi di desa-desa gitu. Jadi menurut aku pribadi kalau misalnya di desa tuh sepertinya support woman kurang ya Kak. Kayaknya ya udah kamu perempuan di dapur aja. Sekolah tuh ngapain, itu urusan suami kamu. Padahal itu salah ya. Salah gak sih Kak? Salah banget. Salah banget sih. Maksudnya gini loh, aku gak memihak satu pun ya, tapi maksudnya gini, kalau misalnya kita bisa kenapa enggak gitu loh. Jangan dibatasin. Maksudnya kita pun sebagai wanita kita tahu hak kita, kita tahu ranah kita di mana, kita paham. Tapi kita pun pengen berkembang. Jadi jangan dihalangi di bagian ketika kita pengen berkembang, ketika kita pengen melanjutkan studi atau kita pengen kerja, berkarir dan segala macam. Selagi kita mengetahui resiko, mengetahui tanggung jawabnya. Jadi kita
benar-benar punya strategi lah ibaratnya. Karena menurutku salah satu kendalanya ya mungkin karena lingkungan gitu loh. Lingkungan kita, apalagi kalau kita tinggal di daerah lah ya. Maksudnya bukan menjudge sih, tapi memang biasanya seperti itu. Tuh, Gitu. studi lapangan membuktikan seperti itu. Iya, Bukan hasil riset nih. iya hasil riset. Apalagi kita berasal dari desa juga Iya, gitu. benar. Tiba-tiba ke kota, oh ternyata seperti ini ya. Iya. Lumayan berkembang sih, tapi kurang Pemi- ya Kak? Ya, Agak kurang ya? pemikirannya lebih luas lah Lebih ya. luas, kita betul kan. sekali gitu. Jadi lebih Mhm. open minded Yes, ya istilah that's anak right. sekarang, open minded. Oke, selanjutnya speaking of anjir. Speaking of perempuan Oke. dan lingkungan, Oh, kira-kira lingkungan itu mempengaruhi kepemimpinan seorang perempuan gak sih Kak? Iya, banget. Maksudnya gini loh, mental kita terbentuk itu kan dalam keluarga ya. Bagaimana keluarga nge-treat kita, bagaimana kita diperlakukan setiap hari, bagaimana kita dibimbing, bagaimana kita diajar. Jadi ketika lingkungan kita support, pasti kita terbentuk. Pasti mental kita terbentuk, kepercayaan diri kita terbentuk, terus keberanian kita muncul, kita berani speak up, kita berani muncul depan orang. Itu pasti salah satu faktor utamanya adalah di lingkungan. Karena lingkungan yang support kita pun semangat, pasti ada dampak besar terhadap diri kita gitu loh. Jadi makanya memang kenapa kan guru pertama itu di lingkungan keluarga ya. Jadi kalau dibilang lingkungan itu sangat berpengaruh, menurutku ya sangat berpengaruh banget gitu. Ku tegasin nih banget. Iya. Tapi itu kan tadi kakak bilang lingkungan berpengaruh. Iya. Sangat berpengaruh. Iya. Kira-kira seiring berjalannya waktu, apakah pengaruh tersebut bisa berubah atau tidak? Karena ada beberapa orang pasti keluar dari keluarga yang tidak mendukung itu. Kan ada yang dari strict parents, ada yang Yes. dari single parents, Yeah. ada yang dari divorce parents, Yeah. ada dari broken home gitu kan. Ada yang dari single parent juga yang hanya ibunya saja. Iya. Kira-kira itu gimana tuh Kak? Kan tadi mempengaruhi kan. Jika terdapat sebuah studi kasus, kita belajar studi kasus nih ya. Misalnya Oke. contohnya nih, udah berat nih. Contohnya ada seorang anak gitu kan Kak, perempuan. Ya. Ketika dia ingin keluar ke dunia luar, tapi dia berasal dari keluarga yang bisa dibilang yang tadi saya sebutkan gitu, yang tadi aku sebutin soal strict parents dan lain-lain gitu. Dia dibesarkan oleh seorang yang bukan perempuan, dibesarkan oleh seorang ayah. Kira-kira itu akan mempengaruhi nggak sih apa pikiran dia untuk terhadap woman leadership? Apakah itu akan membuat dia insecure atau bagaimana? Ini personal aja sih ya Kak. Iya. Apapun jawabannya tergantung kakaknya sendiri. Tidak ada salah, tidak ada benar. Sebenarnya itu bisa dibilang pilihan hidup gak sih? Pilihan. Maksudnya Bisa, begini. bisa. Kita nggak bisa menjudge semua orang. Maksudnya kita nggak bisa memukul rata semua orang. Ini di sini aku menceritakan misalnya aku yang punya posisi saat itu ya, dan ini aku berpikir di saat aku berpikiran sehat, bukan pada saat mengalami posisi itu. Menurutku ketika kita berada di lingkungan yang kayak strict parents, terus kita cuman diasuh oleh ibu atau bapak gitu loh, pasti berpengaruh. Entah itu berpengaruh ke nanti karir kita ke depan, ke mindsetnya kita, ke mentalnya kita, itu pasti berpengaruh banget. Jadi ketika menghadapi situasi seperti itu, ya aku bilang orang-orang yang bisa berkembang dan menjadi positif yang lahir dari lingkungan tersebut adalah orang yang sangat luar biasa. Karena gak mudah mau melawan judge dari luar, gak mudah buat membangun motivasi diri sendiri tuh sangat sulit loh. Karena apa ya, apalagi kita bisa dibilang zaman milenial gitu, informasi tuh banyak banget datang dari mana aja. Jadi itu bisa membuat kita semakin overthinking. Apalagi kalau ketika overthinking, terus sebelumnya kita udah punya masalah, itu pasti pikiran tuh kayak, wah ini aku udah mau menyerah deh, udah give up deh, udah gak bisa segala macem. Tapi ketika ada orang yang bisa mendobrak itu, apalagi dia seorang perempuan, yang ya tahu kan ya, perempuan sekarang overthinkingnya banyak. Kita pun betul. jujur ya, aku pribadi, aku pun sebagai perempuan kadang nggak mengerti kenapa aku kayak gini ya. Mungkin ada faktor hormon dan lain sebagainya, itu nggak bisa kita pungkiri. Tapi ketika ada seorang perempuan yang benar-benar lahir dari lingkungan yang bisa dibilang nggak suportif, nggak mendukung dia, tapi dia bisa menjadi seorang, itu orang yang sangat luar biasa gitu. Mungkin
mungkin 1 dari 10 orang kali yang bisa bertahan. Iya betul. Bagus nih Kak. Jadi mikir deh. Iya ya. Iya kan? Iya. Karena nggak mudah loh. Kita aja Jadi kalau perempuan tuh nggak gampang. kalau dikasih tugas, iya kan? Iya. Dikasih tugas banyak, terus posisi pada waktu itu kita punya masalah, tapi orang tua kita baik-baik aja, tapi kita punya masalah batin nih sendiri, pasti kayak udah deh capek nyerah gitu kan. Apalagi mereka yang lahir dan besar ataupun tumbuh di daerah seperti itu. Jadi ketika mereka besar pasti dia menjadi orang yang luar biasa karena dia udah ditempa terlebih dahulu kan. Udah diasah Iya, pikiran dan mentalnya. dia udah terbiasa sama masalah lah. menerima kehidupan. Masalah udah jadi kawannya gitu. Wow. Berat ya. Berat-berat Oke, nih. sekarang kita maju ke stereotype Oke. between men and girl. Between men and woman dong maksudnya. Oke. Jadi laki-laki dan perempuan. Mhm. Seperti yang tadi di awal kita bahas, itu ada pandangan laki-laki kayak Iya. perempuan tuh apa sih gitu. Gitu. Hmm. Kayak apa sih kalian mau ngapain gitu? Ngapain Iya. mau ada leader segala macem gitu. Nah ini kan ngomong-ngomong soal stereotype, tidak banyak loh, tidak sedikit laki-laki yang masih beranggapan soal perempuan itu gunanya apa sebenarnya dalam sebuah kepemimpinan gitu. Ini sebenarnya ini kisah nyata ya Kak. Kemarin juga waktu aku kuliah, aku sempat membahas ini sama dosen gitu. Iya. Kita ada mata kuliah tentang feminisme dan segala macam. Mhm. Dan tidak sedikit teman-teman kelasku yang laki-laki itu menganggap jadi kalian mau ngapain gitu. Kayak lah jadi kalian mau ngapain gitu, kalian mau ambil alih seperti itu nih. Ini kan sudah mewakilkan ya, sudah Iya. mewakilkan beberapa orang Iya. yang berkata seperti itu. Dan ternyata tidak sedikit loh yang beranggapan perempuan itu memang tidak bisa dan memang tidak mampu lah untuk melakukan apa yang biasa laki-laki lakukan. Nah kira-kira kalau misalnya kakak berada di situasi seperti itu, di lingkungan yang sama pula, kira-kira apa sih yang akan kakak lakukan gitu? Mhm. Sebenarnya posisi itu udah berapa kali aku lewatin sih. Waduh. Dari SMA. Iya. Waktu itu ketika kita punya ide yang besar, alah diragukan lah segala macam. Betul. Jujur pertama itu rasanya gimana ya? Kenapa sih aku bertanya gitu loh? Kenapa kok nggak didukung gitu loh? Apa sih salahnya? Kenapa sih kalau kita punya ide terus karena kita perempuan gitu? Pertanyaannya kan gitu kan. Kayak menurutku ya, ketika aku berada di posisi itu, jujur aku pikir I don't care lah what people talking about. Kayak ya udah, aku nih yakin ketika kata hatiku bilang yuk maju yuk bisa gitu, ya udah aku jalanin yang menurutku. Dan selagi aku nggak keluar dari norma-norma yang menurutku itu positif dan bisa berdampak ke banyak orang, aku bakalan lakuin gitu. Ya walaupun memang banyak banget apa ya, ABCD lah dari luar segala macam. Dan even waktu aku menjabat di Fresh Club pun seperti itu. Ibaratnya kita tuh nggak dipandang dengan dua belah mata. Iya. Sebelahnya doang. Sebelahnya doang. Tapi caraku buat menghilangkan itu adalah dengan melakukan prestasi. Iya, betul. Maksudnya gini loh, Betul. aku bisa, bukan buat menyombongkan diri ya, tapi kayak kita tuh bisa gitu. Kita bisa, bukan kayak yang dipandang oleh orang-orang. Dan bahkan gak jarang malah lebih sukses gitu. Yes. Iya kan? Karena Iya. satu ya, dari aku pribadi, ketika aku sudah melakukan suatu kegiatan, ketika aku punya program, ketika aku menjadi seorang pemimpin, bener komitmennya tuh aku jaga. Komitmen, terus juga masalah-masalah manajemen itu bener-bener aku perhatiin dan segala macam. Jadi ketika ada stereotype bahwa perempuan gak bisa, enggak, no. Kamu belum lihat apa yang aku lakuin, kayak gitu sih. Jadi lawan dengan cara menghanyutkan. Iya, jadi kayak udah kita nggak perlu membalas dengan kata-kata, Yes. tapi kita buktikan dengan tindakan, gitu Ya. sih. Betul kan. Keren banget nih statementnya. Oke, tadi ngomongin soal masa-masa kakak di pemimpin di Iya. Fresh Club. Nah Fresh Club kan ini anggotanya tidak hanya perempuan ya, Iya. ada laki-laki juga. Iya. Dan bahkan kayaknya yang mendominasi sepertinya laki-laki. Apa? Aku salah? Kemarin laki-laki ya yang banyak. kepemimpinanku lebih banyak perempuan sih, Oh iya, tapi sekarang kayaknya lebih banyak laki-laki ya. kurang tahu deh.
ini kok imbang. Imbang ya? Oh, Kemarin oke. kayaknya lebih banyak perempuan ya Kak. Iya, Dari situ aja membuktikan kalau misalnya perempuan lebih suka menulis ya sepertinya daripada laki-laki, apa gimana? bisa jadi, Bisa jadi. Ya, tergantung orang sih. Yup. Nah itu kan ada laki-laki dan perempuan. Terkadang tuh ada perdebatan yang melibatkan tanpa kita sadari, yang melibatkan tentang gender. Apa sih perempuan? Janganlah perempuan nih. Dia apa sih orang dia laki-laki gitu. Ya, Kalau paling dia main game online gitu kan. Paling dia apa sih ini mau di warnet lah, download ini game-game gitu. Kalau kita kan belajar nih. Nah, kira-kira tuh Kak kalau misalnya Kak Febri mendapati situasi anggotanya yang berdebat masalah itu, jalan keluarnya kira-kira Kak Febri akan mengambil tindakan seperti apa? Kalau aku lebih ke diskusi ya. Iya. Ya, Komunikasi ya. Yaps, bener. Jadi kayak misalnya aku punya anggota nih, dia berselisih hanya karena masalah pembagian tugas misalnya ya. Karena aku lebih melibatkan banyak perempuan misalnya dan segala macam. Ya kita berdiskusi gitu loh. Maksudnya si A maunya seperti apa, yang B maunya gimana. Ya udah kita cari jalan tengahnya. Apa sih yang nggak bisa kita selesaiin dengan komunikasi kan? Selagi kita komunikasinya baik, tujuannya baik, ya pasti bakalan ada jalan keluar. Jadi kita ya sebagai ketua memang nggak bisa cuma memihak satu orang ya. Aku pun sebagai ketua nggak bisa cuma memikirkan perempuan aja nih, nggak boleh. Tetap juga kita harus memikirkan ke teman-teman yang berbeda gender, maksudnya yang laki-laki gitu. Tetap aku kasih ruang juga ke mereka. Nggak mungkin lah ya. Maksudnya begini, aku bukan memandang gender waktu itu. Aku cuma memandang anak ini punya kemampuan di sini. Jadi aku nggak ngeliat ketika dia perempuan, ketika dia laki-laki, aku nggak ngeliat itu. Tapi ketika dia punya kemampuan itu, dia punya skillnya dan dia bisa menjalankan satu kegiatan, ya udah aku amanahkan ke dia. Kamu mau nggak menjalankan program ini? Ya kalau dia terima, ayo kita garap bareng-bareng. Jadi nggak ada permasalahan dia mau dia perempuan mau dia laki-laki gitu loh. Jadi ketika ada permasalahan perdebatan hanya karena itu, ya aku bilang kenapa misalnya aku milih dia punya kemampuan ini, kamu punya tapi di bidang ini gitu loh. Jadi mungkin kamu di bidang lain. Jadi kayak ya kita kan punya penilaian juga. Kenapa waktu kita merekrut mereka kan kita wawancara mereka dan segala macam. Jadinya ya kita sedikit banyak paham lah bagaimana kemampuan anggota kemarin gitu sih. Luar biasa ya. Jadi memang kayaknya udah dilewati semua ya Kak pengalaman. Kayaknya ini bicara tentang pengalaman ya. Iya bener. Pengalamannya sangat-sangat banyak. Apalagi sudah pernah memimpin suatu instansi walaupun kecil. Iya walaupun kecil setidaknya sudah pernah gitu. Apalagi di bawahnya adalah orang-orang yang menurut aku luar biasa ya. Banyak orang-orang dalam Fresh Club tuh orang-orang berprestasi semua loh. Sumpah asli guys. Dan memimpin orang-orang yang berprestasi itu sulit-sulit gampang. Iya benar. Bukan mudah-mudah. Sepertinya yang saya lihat ya. Iya kan? Karena mereka punya pemikiran dan ide yang luar biasa yang kita juga harus kontrol. Karena nggak semuanya bisa kita jalankan. Kadang punya ego masing-masing. Iya. Apalagi kalau jadi kita berpikir gitu. Sulit. Tapi ya bisa lewat komunikasi bisa lah. Emang kayaknya bisa sih. Oke. Jadi pesan nih. Udah mau sampai pesannya Kak Febri untuk perempuan di luar sana, terutama mungkin adik-adik yang mau akan bergabung dengan Fresh Club dan adik-adik yang sekarang sedang menjabat di Fresh Club dan sekarang sedang menjadi anggota. Pesannya apa nih Kak? Ini khusus ke semua nih ya? Khusus semua. Apa buat perempuan doang? Perempuan juga boleh. Terserah sih Kak. Tapi memang ya nggak apa-apa. Rupanya. Menurutku gini teman-teman, kenapa kalian harus bergabung di Fresh Club gitu loh? Karena kita kan politik ya, laboratorium kita. Atau kalau misalnya anak teknik kan bisa dilihat karya-karyanya, mungkin dia membuat robot, aplikasi dan segala macam. Kalau kita dua yang dilihat, kalau bukan dari tulisannya kita, dari public speakingnya kita kan. Dan Fresh Club adalah salah satu tempat untuk menempa kemampuan tersebut gitu. Jadi kita ini kan di Visipol ya khususnya itu biasanya lebih ke riset, pengabdian, terus lebih ke speak up, public speaking dan segala macam. Dan banyak ilmu-ilmu yang kalian gak dapatkan di ruang-ruang kelas. Banyak banget. Apalagi ilmu-ilmu terkait dengan penelitian, kebaharuan suatu ide, cara mencari jejaring dan segala macam. Apalagi Fresh Club ini tuh bukan hanya ranah di fakultas, tapi dia udah kerja sama MITI gitu. Nah MITI ini kan seluruh Indonesia. Jadi kita udah punya jaringan di mana-mana. Dan jujur teman-teman, Fresh Club itu khususnya UM-nya itu
bisa dibilang sangat terpandang gitu. Karena buktinya waktu kepengurusan aku ya, banyak banget yang minta kerja sama Fresh Club. Sampai jujur waktu itu aku kewalahan. Maksudnya nggak bisa ngatur semuanya karena kita juga ada masa periodenya kan, nggak bisa menerima semua gitu. Dan akhirnya aku bilang, oh ternyata Fresh Club ini luar biasa terus ini. Yes. Ya karena kita ini kan Keren cuman banget. meneruskan gitu loh, beda yang sebelum-sebelumnya. Jadi nggak ada keraguan sih ketika kalian pengen tergabung dan masuk dalam Fresh Club. Silahkan elaborasi diri kalian di sana, kembangkan minat dan kemampuan kalian. Atau mungkin ada yang belum menemukan passionnya mau di mana. Yes. Silahkan dicoba gitu. Mana tahu kalian, oh ternyata kalian suka nulis gitu. Ternyata kalian suka riset. Kalian ternyata kepo tuh tentang masalah A, B, dan C. Tapi kalian gak tahu cara mencari jawabannya itu seperti apa. Jadi kalian secara gak langsung akan, satu, berpikir secara struktur. Dua, kalian akan berpikir secara ilmiah. Jadi ketika kalian menganalisis suatu masalah, kalian gak hanya sekedar omong kosong gitu. Ada dasar, ada teorinya, ada faktanya, ada datanya. Jadi secara nggak langsung pola pikir kita berubah. Karena kita juga terlatih untuk itu. Karena kita kan mau nggak mau ketika meneliti kita membaca. Ketika kita menulis, terlebih dahulu yang kita lakukan adalah kita membacakan. Jadi kita tahu, oh ternyata seperti ini situasi yang sebenarnya. Jadi kita bukan jadi netizen yang omdo gitu. Jadi Benar. kita paham. Yes. Jadi kita nggak mudah termakan desas-desus hoax dan segala macam. Itu sih intinya. Jadi bener-bener ayo teman-teman gabung di Fresh Club. Kalian gak ada ruginya. Ketika kalian pengen berproses, kalian pasti akan terbentuk. Apalagi perempuan yang suka insecure kan nulis aja guys. Iya. Kadang kita punya Overthinking. ide banyak banget gitu, Enggak, tapi pikiran nggak tahu mau dituangkan Iya, kemana. Nulis gitu guys. Tulis dan tulis. Bisa jadi karya kan. Yes, benar. Dinikmati banyak orang. Padahal Betul, itu padahal sebenarnya itu- masalahnya iya, kita gitu. Keresahan dari overthinking perempuan. Mana tahu tuh. bisa jadi duit juga. Iya, betul. Lah, Itu bisa iya loh, kesempatan loh. banyak gitu. Cuan bisa masuk. Bener. Pertanyaan terakhir kali ya, karena Oke. udah waktu. Sebutin kayak Apa nih? selalu gini. Sebutin apa nih? Terserah mau satu mau sampai 3 deh Mhm. maksimal. Perempuan yang sangat menginspirasi Kak Febri. 3 kata ya? 3 Eh, orang, 3 orang. Oh 3 orang. Perempuan yang menginspirasi, satu mama ya, Yes, of course. otomatis karena ya you know lah banyak I banget. love you mom. Terus siapa yang perempuan yang sampai detik ini Terserah. aku nggak tahu sih. Jujur kalau role model diri aku sendiri. Iya. Yang kedua Harus mengidolakan diri sendiri guys, karena diri sendiri adalah yang terbaik. Dan yang terakhir adalah Kartini tentunya. Karena kita nggak bakalan bisa punya pendidikan seperti ini Kelihatan ya. kalau nggak ada dari Kelihatan dia. banget. Bedanya yaudah Kak, thank you so much Oke. for your time untuk hari ini. Terima kasih sebelumnya, terima kasih udah Mhm. bergabung bersama aku, bersama sobat-sobat Fresh Club semua yang lainnya yang bakal nonton ini. Mhm. Mungkin kalau aku ada salah kata mohon dimaafkan ya. Kita Banyak. aja- Astagfirullah, takut ya Bercanda, Allah, bercanda. takut banget mapres nih. Ngeri. Jadi terima kasih ya Kak. Mhm. Gitu. Oke, Sama-sama. aku Atifa mohon pamit undur diri untuk sesi kali ini. Oke. Jadi terima kasih semuanya dan maaf kalau misalnya ada salah kata. Itu aja sih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.